Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati SPMP. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi agribisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi persyaratan dari sertifikasi dosen periode 1 tahun 2025, yaitu membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan gelar sarjana pertanian di program studi sosial ekonomi pertanian di Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, lulus pada tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan studi magister pertanian di program studi ekonomi pertanian di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, masuk pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014. Saya dipercaya mengajar beberapa mata kuliah di program studi agribisnis, diantaranya adalah pengantar ilmu pertanian, matematika pertanian, pengantar ilmu ekonomi, statistika, metode ilmiah dan metodologi penelitian, ekonomi makro, dan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya memilih mata kuliah ekonomi makro. Mata kuliah ekonomi makro pada kurikulum program studi agribisnis diajarkan pada semester genap, yaitu pada semester 4. Untuk deskripsi mata kuliah ekonomi makro merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai konsep dasar kajian makroekonomi yang meliputi pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan investasi, analisis penentuan pendapatan nasional keseimbangan, perdagangan internasional, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, perencanaan ekonomi, dan kebijakan ekonomi di bidang agribisnis. Bahan kajian untuk materi pembelajaran ekonomi makro adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama adalah ilmu ekonomi makro. Pertemuan kedua tentang perhitungan pendapatan nasional. Untuk pertemuan ketiga, kita mempelajari tentang variabel-variabel penentu pendapatan nasional. Pertemuan keempat, dipelajari tentang kontribusi sektor rumah tangga dalam keseimbangan pendapatan. Pertemuan kelima dan keenam, kita mempelajari tentang kontribusi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam membentuk pendapatan nasional. Pertemuan ketujuh membicarakan tentang tingkat keseimbangan pendapatan nasional dan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Pertemuan ke-8, kita akan melakukan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, kita membicarakan tentang keseimbangan pendapatan nasional model perekonomian terbuka. Untuk pertemuan ke-11 dan 12 tentang keseimbangan perekonomian dalam model IS dan LM. Pertemuan ke-13 dan ke-14 kita akan melakukan diskusi tentang angka pengganda atau multiplier coefficient. Dan pertemuan ke-15 atau terakhir adalah tentang kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Untuk pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran, saya menjelaskan silabus dan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa dan menyampaikan RPS mata kuliah ekonomi makro.
Pada silabus dan kontrak perkuliahan berisi tentang, jadi pada silabus mata kuliah yang menguraikan tentang capaian pembelajaran dari mata kuliah ekonomi makro sesuai dengan RPS. Kemudian ada deskripsi mata kuliah sesuai RPS. Dan yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang dilaksanakan berupa metode interaksi aktif mahasiswa dengan peran dosen sebagai fasilitator dan motivator. Untuk pemberian materi, kita lakukan dengan ceramah, namun mahasiswa kita tempatkan sebagai pusat pembelajar aktif dalam pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Kemudian ada aturan tugas. Tugas yang diberikan wajib dikerjakan mahasiswa dan hasilnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada bahan bacaan. Bahan bacaan utama di mata kuliah ekonomi makro ini adalah, yang pertama adalah buku teori pengantar dari Sudono Sukirno. Kemudian buku pengantar ilmu ekonomi makro, teori dan soal dari Hasanah dan Danang. Selain itu juga ada jadwal kuliah berisi pokok bahasan per pertemuan, tanggal perkuliahan, dan dosen yang mengajar. Selanjutnya ada kontrak perkuliahan yang berisi tentang kriteria penilaian. Yang pertama untuk evaluasi harian atau kuis itu 15%, tugas 15%, keaktifan 10%, kehadiran 10%, responsi 20%, dan untuk ujian baik itu UTS dan UAS itu 30%. Di sana juga termuat tata tertib mahasiswa dan dosen selama perkuliahan, seperti hadir paling lambat 15 menit, terus mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas setelah 15 menit perkuliahan dimulai. Kemudian ada perkuliahan online dari menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet, diharapkan mahasiswa bisa on cam. Di dalam kontrak perkuliahan juga ada kesepakatan dari mahasiswa dan dosen, lalu ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, serta ketua prodi yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang melihat antusias kalian untuk perkuliahan hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu konsep dan tujuan kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Tunggu bentar ya, saya coba share dulu PPT-nya. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, saya coba. Nanti kita on-cam semua ya ini. Oke. Saya coba perbesar dulu. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah konsep dan tujuan kebijakan pertanian dalam agribisnis. Jadi saya berharap dalam diskusi ini kalian akan memiliki pemikiran kritis dan memberikan wawasan baru bagi kalian tentang konsep dan tujuan kebijakan pertanian dalam agribisnis. Nah, jadi pada pertemuan ini juga diharapkan kalian mampu menganalisis tentang kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah makroekonomi yang dihadapi dan memahami konsep dan bentuk-bentuk kebijakan ekonomi. Jadi sesuai dengan sub CPMK 2 dan sub CPMK 2 dan sub CPMK 10 pada RPS ekonomi makro. Poin-poin pada pertemuan hari ini adalah apa itu kebijakan ekonomi, mengapa kebijakan ekonomi penting dalam agribisnis, terus jenis kebijakan ekonomi dalam agribisnis,
tujuan kebijakan ekonomi dalam agribisnis dan tantangan kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Jadi sebagai calon profesional di bidang ekonomi dan agribisnis, jadi kalian perlu memahami tentang kebijakan ekonomi ya yang akan membantu dalam menganalisis dan merespon dinamika pasar. Kita mulai dulu dengan kebijakan ekonomi. Jadi apa itu kebijakan ekonomi? Jadi kebijakan ekonomi itu adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kita review untuk pembelajaran sebelumnya, apa saja kebijakan ekonomi yang kalian ketahui. Silahkan raise hand untuk menjawab pertanyaan. Silahkan Zainuddin. Baik Bu, terima kasih. Untuk kebijakan ekonomi apa saja sudah kalian ketahui dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini Lun ingin menjawab yang pertama ada kebijakan moneter. Itu dasarnya adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral di suatu negara untuk mengontrol beberapa banyak uang yang beredar dan suku bunga di perekonomian. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga agar nilai tukar mata uang tidak baik. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu intinya adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, terutama lewat pajak dan belanja publik. Tujuan utamanya buat mempengaruhi kondisi ekonomi kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kemudian ada kebijakan perdagangan, yaitu adalah kumpulan langkah dan aturan yang ditetapkan pemerintah buat mengatur perdagangan internasional, baik itu ekspor maupun impor barang dan jasa. Tujuannya buat melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan mencapai keseimbangan di neraca atau perdagangan. Kemudian yang keempat ada kebijakan regulasi, yaitu kumpulan aturan, norma, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengatur untuk mengatur perilaku orang. Kemudian ada perusahaan dan organisasi di suatu sektor atau industri tertentu. Tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan, dan menjaga agar ekonomi serta lingkungan tetap stabil. Itu Bu. Oke, terima kasih Zainuddin atas penjelasannya mengenai tadi beberapa kebijakan ekonomi ya. Jadi saya mungkin ingin menambahkan bahwa kebijakan ekonomi itu tidak hanya kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan regulasi, tapi juga melibatkan interaksi antar kebijakan ya. Misalnya bagaimana kebijakan fiskal itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks global bahwa perekonomian suatu negara itu juga dipengaruhi oleh perekonomian internasional. Oke, saya lanjut. Mengapa kebijakan ekonomi penting? Yang pertama, untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi dengan memberikan subsidi, terus pelatihan, terus akses terhadap teknologi modern itu pemerintah berharap petani dapat meningkatkan hasil pertaniannya. Terus yang kedua, menjaga stabilitas harga. Jadi kebijakan yang harga yang baik itu akan melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrim. Terus mendukung kesejahteraan petani. Nah, kebijakan yang mendukung akses ke pasar dan pembiayaan itu dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan. Lalu jenis-jenis kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Antara lain itu yang pertama adalah kebijakan subsidi ya. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan berupa misalnya subsidi benih atau subsidi pupuk untuk mengurangi biaya produksi. Terus ada yang kedua kebijakan harga. Jadi ada penetapan harga minimum
dan harga maksimum suatu komoditas pertanian. Jadi agar ini dilakukan agar petani tidak merugi dan konsumen itu tidak terbebani. Terus yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Jadi kebijakan perdagangan itu pemerintah mengadakan pengaturan impor dan ekspor produk, ya, produk pertanian khususnya untuk melindungi pasar domestik dan meningkatkan daya saing suatu produk pertanian atau produk lokal. Kemudian tujuan kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Yang pertama adalah meningkatkan ketahanan pangan. Jadi pemerintah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk seluruh masyarakat. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sektor pertanian atau agribisnis yang kuat itu dapat berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dan ini akan berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Kemudian ada meningkatkan kualitas hidup petani, meningkatkan kualitas hidup petani. Nah, ini dengan meningkatkan pendapatan petani dan akses pangan yang terjangkau, maka kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Itu untuk tujuan kebijakan ekonomi dalam agribisnis. Selanjutnya tantangan dalam kebijakan ekonomi agribisnis. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi seringkali pemerintah itu memiliki anggaran yang terbatas, ya, untuk mendukung suatu kebijakan. Terus yang kedua ada perubahan iklim. Ya, jadi dampak perubahan iklim juga mempengaruhi hasil pertanian dan memerlukan penyesuaian kebijakan yang cepat, ya, untuk mengatasi perubahan iklim ini. Terus yang ketiga, kepentingan yang beragam. Jadi terdapat berbagai kepentingan antara petani, konsumen, dan industri yang harus diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Oke, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang topik diskusi hari ini. Jadi ada laporan harga cabai itu naik 300% karena gagal panen. Jadi apa tindakan yang akan diambil? Misalnya nih kalian membayangkan kalian adalah seorang menteri pertanian. Jadi kira-kira tindakan apa yang akan diambil? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Silakan Raisen. Oke, silakan Risna. Baik Ibu, saya izin menjawab mengenai pertanyaan yang tadi. Untuk apa tindakan yang akan diambil, yaitu yang pertama ada mengimpor cabai untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, itu ada memberikan subsidi kepada petani untuk mendorong petani menanam kembali cabai dan mengurangi dampak gagal panen. Terus yang ketiga, itu peran penyuluhan untuk membantu petani mengatasi masalah hama dan penyakit yang menyebabkan gagal panen. Yang keempat, itu ada mengatur harga pada cabai di pasar untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Terus yang terakhir itu ada mendorong investasi dalam teknologi pertanian untuk mencegah gagal panen di masa depan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Risna, jawaban yang sangat baik. Jadi dalam situasi seperti ini kita perlu mempertimbangkan memang beberapa langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, ya, tapi juga proaktif untuk jangka panjang. Oke, saya jelaskan mungkin ini tahapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah analisis situasi. Ya, kenapa analisis situasi? Karena kita harus memahami dulu nih akar masalah dari permasalahan. Karena untuk merumuskan kebijakan yang efektif kita harus memahami akar masalah. Jadi dilihat dulu nih apa sih yang menyebabkan kegagalan panen, ya? Apakah itu disebabkan oleh faktor cuaca atau serangan hama atau ada masalah dalam rantai pasokan. Jadi perlu dianalisis dulu untuk langkah pertama. Mungkin langkah kedua ada kebijakan impor sementara. Nah, ini dilakukan jika situasi mendesak dan kebutuhan pasar itu tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal.
ya, maka pemerintah bisa mempertimbangkan untuk impor, ya, mengizinkan impor cabai tapi dalam jumlah terbatas, karena ini harus dilakukan dengan hati-hati agar petani tidak merasa dirugikan dalam jangka panjang. Terus yang ketiga itu adalah program dukungan untuk petani. Jadi segera mengimplementasikan program dukungan bagi petani, apalagi yang khususnya petani yang terdampak, ya, seperti memberikan subsidi pembelian benih, terus pupuk, kemudian akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, ya. Terus yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan penyuluhan. Nah, ini penting dilakukan, ya, untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem penyuluhan dengan memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang lebih baik dengan penggunaan teknologi, maka ini diharapkan dapat mengurangi resiko gagal panen di masa mendatang. Terus yang kelima, monitoring dan evaluasi. Jadi pemerintah bisa membentuk tim, ya, untuk memantau situasi secara berkala dan mengevaluasi dampak kebijakan yang sudah dikeluarkan gitu atau sudah diambil, ya. Jadi apakah strategi atau kebijakan itu sesuai dengan perkembangan atau tidak. Nah, sebentar ya. Jadi pendekatan yang komprehensif itu tidak hanya menangani masalah jangka pendek, tapi juga membangun ketahanan sektor pertanian untuk masa depan. Oke. Ada tugas untuk kalian, tugas di rumah. Jadi kalian bisa melakukan analisis kebijakan harga gabah pemerintah dengan metode SWOT, ya. Referensi yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah, kemudian data struktur biaya produksi padi dari BPS tahun 2024, ya. Untuk asesmen, untuk kritikalitas analisis itu 40%, originalitas rekomendasi itu 30%, dan dukungan data 30%. Oke. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Saya harap kalian dapat menerapkan pengetahuan ini dalam analisis dan keputusan yang akan kalian buat di masa yang akan datang atau di masa depan. Sampai jumpa lagi dan semoga sukses selalu menyertai kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.